Shalom, apa kabar? Saya percaya kebaikan dan kemurahan Tuhan selalu limpah dalam hidup kita. Hari ini saya mengajak kita semua merenungkan satu ayat dari firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, jika mereka berdoa, berdoalah di tempat yang tersembunyi. Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah di tempat yang tersembunyi. Mengapa? Karena Bapa di sorga dikatakan berada di tempat yang tersembunyi. Dia melihat dan memperhatikan apa yang kita lakukan di tempat yang tersembunyi. Salah satu pengaruh dari kemajuan teknologi digital saat ini adalah bahwa setiap orang menjadi lebih mudah untuk menunjukkan kepada dunia apa yang sedang dikerjakannya, apa yang sedang dilakukannya. Orang-orang berlomba membuat sesuatu dan mempublikasikannya di ruang publik, supaya orang lain bisa melihatnya, supaya dunia bisa memberi penilaian bagus dan memuji apa yang dilakukannya, dan akhirnya mungkin akan mendapatkan banyak penggemar. Tidak ada yang salah dengan semua itu, tapi baiklah kita memperhatikan apa yang dikatakan Tuhan. Ketika Samuel melihat kakak-kakak Daud, melihat perawakannya yang tinggi dan gagah, Samuel berpikir dan berkata dalam hatinya, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Tidak ada seorang pun yang melihat Daud. Ayah, ibu, dan kakak-kakaknya tidak memperhitungkannya. Tetapi Tuhan melihat, dan Tuhan telah menemukan Daud, seorang anak muda yang hatinya berkenan kepada Tuhan. Pertanyaannya, di mana Tuhan menemukan Daud? Dari Alkitab kita mengetahui bahwa Tuhan menemukan Daud ketika ia berada di padang penggembalaannya, di tempat yang sunyi, di tempat yang tidak dilihat orang. Di tempat itulah Tuhan menemukan hatinya. Tuhan menemukan Daud, seorang pemuda yang berkenan di hatinya. Ketika Daud sedang mengembalakan kambing dombanya, dia memetik kecapinya, dia bernyanyi memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia berdoa berseru kepada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang melihat Daud, tetapi Tuhan melihat dia. Daud memetik kecapinya, bernyanyi, bermazmur, memuji dan menyembah Tuhan, bukan untuk dilihat orang, bukan untuk mendapat pujian dari manusia. Dia melakukan semuanya itu hanya untuk Tuhan. Di tempat yang sunyi, tempat yang tidak dilihat orang, Tuhan menemukan Daud. Tuhan menemukan hatinya, dan Tuhan berkenan kepadanya.
Dalam Matius pasal 6, Yesus mengajarkan bahwa ada beberapa hal yang harus kita lakukan dengan tersembunyi. Yesus berkata, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Ketika kita berbuat baik, memberi sedekah, memberi bantuan kepada orang lain, Yesus katakan bahwa itu harus dilakukan dengan tersembunyi. Bukan untuk dilihat orang, bukan supaya dunia tahu, bukan supaya dunia memujinya. Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Ternyata Tuhan memperhatikan apa yang kita lakukan di tempat yang tersembunyi, di tempat yang tidak dilihat orang. Apabila kita berdoa, berpuasa, dan memberi sedekah, jangan lakukan untuk dilihat orang. Jangan lakukan supaya dinilai dan dipuji orang. Jangan beritahu dunia apa yang kita lakukan. Kalau kita dipuji manusia, maka kita tidak akan mendapat pujian dari Bapa di sorga. Selanjutnya Yesus katakan, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dia akan memberi upah sesuai dengan kasih karunia-Nya. Di padang penggembalaan, di tempat yang sunyi, di tempat yang tidak terlihat oleh orang, Daud memetik kecapi, bernyanyi, memuji, dan bermazmur bagi Allah. Ia menyembah Tuhan. Ia berseru, berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga melihat apa yang dilakukan Daud. Tuhan menemukan hatinya dan berkenan kepadanya. Bapa memberikan upah kepadanya. Dari tempat yang sunyi, tempat yang hina, Bapa mengangkat dan mempermuliakan hidup Daud menjadi seorang raja yang termasyur. Pesan bagi kita, yang pertama, Tuhan ingin agar kita lebih banyak memperhatikan apa yang kita lakukan di tempat yang tersembunyi. Beberapa bulan ini, melalui situasi yang terjadi, kita semua dipaksa dalam tanda petik, dipaksa untuk berdiam di dalam rumah, dipaksa untuk berada di tempat yang tersembunyi, tempat yang tidak terlihat oleh orang lain. Di kamar pribadi kita, di kamar private kita, Tuhan mau agar kita banyak memuji dan bermazmur bagi Dia, menyembah Dia, berseru dan berdoa kepada Dia, duduk berdua dengannya, mencurahkan isi hati kita di dalam doa-doa kita, dan mendengarkan Dia berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Yang kedua, saat kita berbuat baik, memberi sedekah kepada sesama, lakukan semuanya itu dengan cara yang tersembunyi. Bukan untuk diperlihatkan, bukan untuk mendapat pujian dari dunia, bukan untuk mendapat pujian dari manusia. Akhirnya, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapa di sorga yang ada di tempat yang tersembunyi melihat semuanya itu dan akan memberi balasan, memberi upah sesuai dengan kasih karunia-Nya kepada setiap orang yang ditemukannya berkenan kepadanya.
Amin. Tuhan Yesus menyertai, melindungi, dan menyediakan semua yang kita perlukan. Tuhan Yesus memberkati kita.